Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melatina Sitonwari. Saya dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Presentasi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat. Dosen pengampu saya, Pak Dedi Setiadi, MKes. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai konsep penyebaran penyakit. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari penyakit. Penyakit menurut Dr. Bita Jacob, yaitu penyakit merupakan sebuah penyimpangan dari kondisi tubuh menuju ke ketidakharmonisan jiwa. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori penyebab penyakit. Teori ini secara umum dibagi menjadi 6, yaitu teori kontagion dan teori Hippocrates, lalu teori humoral, teori miasma, teori diastarenik, dan teori ekologi lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori-teori secara detail dan sudah saya rangkum. Teori yang pertama yaitu teori kontagion, yaitu penyakit terjadi akibat kontak antara satu orang dengan orang lain. Teori ini berawal dari pengamatan terhadap penyakit kusta di Mesir. Lalu yang kedua ada teori Hippocrates, yaitu penyakit yang timbul akibat pengaruh lingkungan seperti air, udara, tanah, cuaca, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada teori humoral, yaitu penyakit yang timbul akibat gangguan dari keseimbangan cairan dalam tubuh. Nah, cairan tubuh kita terdiri dari 4 cairan, yaitu cairan putih, kuning, merah, dan hitam. Dan apabila terjadi ketidakseimbangan, akan timbul suatu penyakit. Jenis penyakit tergantung pada jenis cairan yang dominan. Misalnya saja, cairan putih lebih banyak daripada cairan merah. Itu akan mengakibatkan penyakit leukemia. Lalu berikutnya, dan teori humoral ini berkembang dari Cina. Yang keempat yaitu teori miasma, yaitu penyakit yang timbul akibat sisa makhluk hidup yang mengalami pembusukan sehingga menyebabkan pengotoran udara dan lingkungan sekitarnya. Lalu yang kelima, teori Jasadrenik, penyakit yang disebabkan oleh Jasadrenik. Pada teori ini, Jasadrenik atau germ dianggap sebagai penyebab tunggal penyakit. Teori ini berkembang setelah ditemukannya mikroskop. Lalu yang keenam, ada teori ekologi lingkungan. Manusia berinteraksi dengan berbagai faktor. Faktor tersebut mengakibatkan menjadi penyebab dalam lingkungan tertentu pada keadaan tertentu akan menimbulkan suatu penyakit. Lalu, konsep penyebab penyakit. Di sini saya mengambil konsep dari epidemiologi triangle. Konsep ini menjelaskan tentang proses terjadinya penyakit merupakan hasil interaksi antara satu, agen, yaitu faktor penyebab penyakit. Lalu yang kedua, manusia sebagai penjamu atau host. Dan yang ketiga, faktor lingkungan atau environment. Dan faktor yang mendukung ketiganya disebut trias. Penyebab penyakit dalam konsep ini, penyakit terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara ketiga faktor tersebut, atau bisa jadi ada ketidakseimbangan dari salah satu faktor epidemiologi triangle. Lalu selanjutnya, ada rantai proses penularan penyakit. Yang pertama, di sini saya hanya merangkumnya secara umum. Yang pertama adalah penularan penyakit dari media langsung dari orang ke orang atau permukaan kulit. Misalnya, ada seseorang yang memiliki penyakit cacar, apabila orang tersebut berdekatan dengan orang yang sehat, akan menimbulkan penularan apabila kulitnya terkontak langsung dengan kulit orang yang sehat.
Lalu yang kedua, melalui media udara. Penyakit yang dapat ditularkan dan menyebar secara langsung maupun tidak langsung. Penyakit ini biasanya melalui udara pernapasan yang disebut sebagai airborne disease. Misalnya ada orang yang memiliki penyakit influenza, ketika ia bersin, cairannya bisa melalui udara dan terkena kepada orang yang sehat atau orang yang daya tahan tubuhnya sedang turun. Lalu yang ketiga, melalui media air. Penyakit dapat menular dan menyebar secara langsung maupun tidak langsung melalui air. Penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air disebut sebagai waterborne disease atau water-related disease. Lalu yang keempat, melalui media vektor. Penyakit arthropod-borne disease atau sering disebut sebagai vector-borne disease merupakan penyakit penting yang seringkali bersifat endemis dan sering menimbulkan bahaya kematian. Misalnya, kita terkena gigitan nyamuk Aedes aegypti, maka kita akan terkena demam berdarah. Lalu berikutnya ada faktor-faktor timbulnya penyakit. Yang pertama, faktor biologis. Contohnya usia, jenis kelamin, status gizi, daya tahan tubuh, keturunan, dan ras. Saya akan memberikan contoh mengenai faktor biologis, itu salah satunya usia. Misalnya saja ada lansia, karena lansia organ tubuhnya sudah mulai menurun, maka sangat rentan terkena penyakit. Lalu yang kedua ada faktor perilaku, contohnya status perkawinan, pekerjaan, dan kebiasaan hidup. Saya akan mengambil contoh mengenai pekerjaan, misalnya saja orang tersebut memiliki pekerjaan yang mungkin dekat dengan jalan dan mudah sekali terkena polusi udara, dan itu bisa mengakibatkan kelainan pada pernapasan, bisa saja terkena ISPA atau asma. Lalu yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan misalnya saja di daerah tertentu memiliki banyak sampah, tumpukan sampah, sehingga bau busuknya bisa menyengat dan bisa menghambat pernapasan. Lalu berikutnya ada riwayat alamiah penyakit. Riwayat alamiah penyakit adalah perkembangan penyakit secara alamiah tanpa ikut campur tangan medis atau intervensi kesehatan lainnya. Manfaat riwayat alamiah penyakit, yaitu untuk diagnostik, masa inkubasi, yang berguna untuk DX atau diagnosis penyakit pada masalah kesehatan dalam KLB. Lalu yang kedua, untuk pencegahan rantai penyakit, lalu memotong rantai, lalu pemberantasan atau pencegahan penyakit. Yang ketiga, untuk terapi, makin awal TX atau terapi atau treatment diberikan hasil makin baik. Lalu ada tahapan riwayat alamiah penyakit seperti yang pertama tahap prepatogenesis, tahap patogenesis, tahap pasca patogenesis, sembuh, kronik atau karir, cacat, atau mati. Lalu saya akan menjelaskan tahapan riwayat alamiah penyakit. Yang pertama, tahap prepatogenesis. Kondisi host masih normal atau sehat, sudah ada interaksi antara host dan agent, tetapi agent masih di luar host. Jika interaksi host, agent, dan environment berubah, host jadi lebih rentan atau agent jadi lebih virulen, agent masuk ke host memasuki tahap patogenesis. Lalu, sekarang ada tahap patogenesis, meliputi tahap inkubasi, lalu tahap mulai masuknya agent ke dalam host sampai timbul gejala sakit. Yang kedua, tahap penyakit dini, yaitu tahap mulainya timbul gejala penyakit dalam keadaan awal atau ringan. Tahap penyakit lanjut, yaitu tahap penyakit telah berkembang pesat dan menimbulkan kelainan patologis dan gejalanya.
Yang ketiga ada tahap pasca patogenesis. Tahap penyakit akhir, yaitu tahap berakhirnya perjalanan penyakit dapat dalam bentuk sembuh sempurna, yaitu agent hilang, host pulih, dan sehat kembali. Lalu bisa sembuh dengan cacat, agent hilang, penyakit tidak ada, host tidak pulih sempurna, atau ada bekas gangguan atau cacat. Lalu karir, yaitu agent masih ada, host pulih, dan minimal gangguan agent masih ada. Lalu berikutnya, saya akan menjelaskan upaya pencegahan. Upaya pencegahan penyakit ada beberapa tingkat. Tingkat pencegahan penyakit seperti berikut. Ada primordial prevention atau pencegahan tingkat awal, menghindari obesitas, lalu menghindari rokok, perilaku hidup bersih dan sehat, menghindari bahan pengawet, pewarna, lalu makan bergizi seimbang, istirahat yang cukup, olahraga teratur. Lalu berikutnya, primary prevention atau pencegahan tingkat pertama, yaitu pendidikan kesehatan, imunisasi, PCN 3M, konsul genetika, sterilisasi alat, memakai sarung tangan, dan memakai masker. Lalu selanjutnya ada secondary prevention atau pencegahan tingkat kedua. Yang harus dilakukan yaitu diagnosis awal, pengobatan cepat dan tepat, kemoprofilaksis, screening atau pencarian penderita dengan gejala umum, tertiary prevention atau pencegahan tingkat ketiga, yaitu harus mencegah penyakit agar tidak bertambah parah, mencegahnya, mencegah kematian, kecacatan, lalu ada rehabilitasi, fisik, mental, sosial. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.